Kalau sebelumnya kita udah bahas handphone gaming terbaik 1 dan 2 jutaan, sekarang kita bakal bahas yang 3 jutaan nih guys. Tapi sebenarnya pilihan handphone gaming dengan range harga 3 jutaan tuh lumayan ngebingungin loh. Kenapa? Soalnya handphone klasik itu udah cukup banyak dikasih fitur penunjang gaming. Kayak misalkan layar yang udah punya refresh rate tinggi, kemudian chipset terbaru, RAM-nya gede, serta cooling system yang baik. Kira-kira smartphone apa aja nih yang punya kualitas terbaik untuk gaming di range harga 3 jutaan guys? Biar nggak pakai penasaran, tonton deh video ini sampai habis brodi. Rekomendasi pertama dari gue yaitu iQOO Z7X. Smartphone yang satu ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 695 5G besutannya Qualcomm yang punya clock speed sampai 2,2 GHz. Yang bikin mantep nih, chipsetnya udah didukung dengan RAM 8GB yang bisa di-extend sampai 16GB. Dan memori internal yang besar juga nih, yaitu 256GB. Sementara buat urusan daya tahan baterainya, iQOO Z7X ini punya baterai yang super besar, yaitu 6000 mAh, yang bisa bikin lo main game tuh seharian tanpa khawatir baterainya cepet habis bro. Dan gak lupa juga nih, ada fitur fast charging 80W yang bisa ngecas baterai super cepat bray. Gue pun udah pernah nyobain nih cek hasil antutunya, yang mana iQOO Z7X ini bisa dapetin skor di angka 400 ribuan poin. Gak cuma tes benchmarknya aja nih bro, gue juga melakukan gaming test dengan nyobain main Genshin Impact, dan gue nyobain nih ya di settingan grafis highest 30 fps. Hasilnya gue gak ngerekomendasiin sih lu main game ini di settingan highest 30 fps. Mending lu pakai yang lowest 30 fps aja deh. Atau lu bisa pakai nih yang 60 fps. Jauh lebih nyaman bro, tanpa adanya lag ataupun frame drop. Buat lo yang mau takis iQOO Z7X, untuk harga terupdate dan informasi spek singkat ada di scene berikut ini bro. Di produk kedua ada Infinix Zero 5G. Waktu baru rilis, si Hilmi tuh udah pernah nyobain nih buat gaming test main Apex Legends dan juga Genshin Impact pakai handphone ini guys. Tapi sebelum kita ke part gaming test, gue mau kasih tau dulu nih jeroan dari smartphone ini. Yang mana Infinix Zero 5G udah pakai chipset MediaTek Dimensity 900, fabrikasinya 6nm, dan dikombinasikan juga nih sama RAM 8GB serta internal storage 128GB. Selain itu, buat ngedukung experiences waktu pas main game, handphone ini juga punya layar seluas 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya nih udah 120Hz. Kalau udah pakai layar 120Hz mah ini enak banget bro. Pasti berasa smooth banget nih motion gamenya. Nah seperti yang udah gue bilang di awal nih ya, kalau Hilmi kan udah pernah nyobain tuh gaming test di handphone ini. Dan hasilnya guys, handphone itu mampu mainin di settingan balance dengan frame rate balance untuk game Apex Legends. Kalau di custom nih ya, pengaturan grafisnya tuh bisa di-upgrade sampai Ultra HD guys dengan frame rate-nya high. Sedangkan kalau buat main Genshin Impact nih ya, settingan grafisnya tuh cuma default di low 30 fps ya. Tapi kalau kita custom lagi nih ya, Infinix Zero 5G ini mampu membuka settingan highest 60 fps bro. Tapi sayangnya ini tuh patah-patah brother. Game Genshin Impact memang berat sih menurut gua. Cuman kalau misalkan lo mau main kayak PUBG Mobile, kemudian Apex, CODM, ataupun Mobile Legends, ini masih aman banget bro nih. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Zero 5G ada di scene berikut ini. Di daftar selanjutnya ada Vivo V25e, yang mana nih ya doi pakai chipset gaming dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G99, yang dipadukan juga nih dengan konfigurasi 8+8GB extended RAM dan memori internal 256GB. Buat multitasking ringan, Vivo V27 ini bisa menghandle dengan lancar kok. Dan buat kebutuhan performa kelas berat nih ya, AnTuTu benchmarknya tuh punya skor di angka 300 ribuan loh. Cukup memuaskan ini. Vivo V25 ini juga menggunakan layar yang cukup luas ya, 6,44 inci, dan juga udah pakai panel AMOLED nih guys, yang punya resolusi Full HD+, 2404x1080 pixel dengan refresh rate 90Hz. Hilmi juga udah pernah nih ngetes game di Vivo V25 ini, dan katanya handphone ini tuh lancar-lancar aja bro buat gaming. Kayak misalkan main Mobile Legends, ini bisa dimainkan di settingan grafis dan refresh rate high ya, tanpa ada lag sama sekali. Kemudian buat main PUBG Mobile, di settingan balance ultra dan juga HD high masih aman banget nih. Tapi saran dari gue sih ya, mendingan lu pakai di smooth ultra aja brother, lebih enteng mainnya. Dan buat lo yang hobi main Genshin Impact, settingan lowest 60 fps masih sabi bro digas di handphone ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo V25e ada di scene berikut ini.
Lanjut lagi guys, ada Poco X5 5G. Smartphone Poco yang satu ini sempat dipandang sebelah mata sama orang-orang. Soalnya ini cuma pakai chipset Snapdragon 695 5G guys. Padahal ini 695 5G udah banyak dapetin optimalisasi loh ketimbang Poco X3 NFC yang pakai Snapdragon 732G. Pas nge-review kemarin ya, gue juga sempat ngetes mainin beberapa game di handphone ini, dan gue mainin 3 game. Ada Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Apex Legends. Pengalaman gue selama mainin 3 game sih, menurut gue aman-aman aja ya bro. Gak ada kendala yang berarti gitu. Dan untuk suhunya pun masih tetap stabil nih. Buat menunjang saat main game, Poco X5 5G ini juga dilengkapi dengan layar AMOLED ya, yang mana jadi salah satu peningkatan nih dari Poco X3 NFC. Untuk refresh rate-nya juga masih sama ya, di angka 120 Hz. Untuk ukuran layarnya ini 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, 2400 x 1080 pixel. Nah buat lo semua yang pengen takis nih ya, untuk Poco X5 5G, informasi singkat spek dan juga harganya ada di scene berikut ini bro. Di daftar selanjutnya ada Realme 10 yang udah pakai chipset Helio G99 dari MediaTek nih guys. Pada waktu awal rilis menjadikan doi jadi smartphone pertama nih ya di kelasnya yang pakai chipset Helio G99 dan layar 90 Hz. Bahkan ya pihak Realme itu mengklaim kalau CPU Realme 10 itu 25% lebih baik dari Realme 9. Untuk performanya juga meningkat nih 40% dan penggunaan dayanya juga cukup dikurangi sebanyak 20% guys. Dan waktu gue tes nih ya main PUBG Mobile di settingan balance ultra, Realme 10 ini bisa kasih FPS yang cukup stabil di kisaran 40 FPS bro. Nah buat ngebantu performanya nih ya, Realme 10 membawa RAM sebesar 8GB yang bisa di-extend 8GB juga nih guys, jadi totalnya adalah 16GB. Ya walaupun ini sebenarnya fitur layaknya beberapa brand lain ya di luar sana. Nah selain gue tesnya game juga nih ya, gue juga ngetes Antutu benchmarknya. Ternyata Realme 10 ini bisa dapetin skor di angka 380.000 poin guys. Gokil nih. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme 10 ada di scene berikut ini bro nih. Next ada Infinix Note 12 VIP. By the way, lu jangan pernah ngeremehin handphone Infinix yang seri Zero ataupun Note 12 kayak gini ya bro. Soalnya udah pakai chipset MediaTek Helio G96 nih, yang disupport juga sama memori yang gede yaitu 8/128GB. Plus nih ya, layarnya udah AMOLED guys, 120Hz yang bisa nampilin grafis super smooth waktu kita main game. Buat lo anak-anak yang suka main PUBG, Infinix Note 12 VIP ini juga bisa dimainkan di settingan HD High dan juga Smooth Ultra dengan lancar bro. Saran dari gua aja nih ya, mendingan lu pakai yang Smooth Ultra, biar lebih smooth gitu dan enteng bro. Sedangkan untuk Call of Duty Mobile, handphone itu bisa dimainkan di settingan grafis medium dengan frame rate high. Jadi masih cukup aman banget lah ini. Nah, buat nge-support performanya waktu main game, Infinix Note 12 VIP ini didukung sama software gaming MediaTek Hyper Engine 2.0 yang bisa bikin game lu tuh berjalan lebih lancar dan juga cepat nih. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Note 12 VIP ada di scene berikut ini bro. Sebelum kita masuk ke produk terakhir nih ya, gue mau nanya nih sama lo semua. Dari sekian banyak produk yang udah gue sebutin tadi, ada nggak nih produk yang jadi inceran kalian guys? Cobalah sharing-sharing ya di kolom komentar bro di. Di daftar terakhir ada produk yang paling pamungkas to the bone nih, yaitu Poco X3 Pro guys. Handphone ini emang udah lama ya, jadi rekomendasi di tahta teratas di range harga 3 jutaan guys. Nah, Poco X3 Pro ini punya chipset yang lebih kenceng ya secara clock speed dibandingkan dengan Poco X5 5G, yaitu Qualcomm Snapdragon 860 guys. Walau kalau kita bandingin ya secara fabrikasi, Snapdragon 695 punya Poco X5 5G ini lebih optimal ya. Tapi lu percaya nggak ya, kalau misalkan gua bisa mainin Free Fire, Call of Duty Mobile, sampai PUBG di handphone ini dengan lancar jaya bro. Free Fire itu bisa gue mainkan di grafis rata kanan, kemudian Call of Duty Mobile ini bisa gue mainkan di settingan grafis very high dengan frame rate-nya tuh max, dan PUBG Mobile ini bisa gue mainkan di settingan grafis HDR Extreme tanpa ada kendala bro. Gimana nih menurut lo semua? Udah layak belum sih kalau Poco X3 Pro ini jadi handphone gaming 3 jutaan terbaik di tahun 2023? Kalau lo punya rekomendasi lain, yuk monggo langsung aja sharing-sharing di kolom komentar guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco X3 Pro ada di scene berikut ini. Sekalian gue pamit ya bro. Assalamualaikum bro di.